Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 di SMK tercinta SMK PGRI Singosari, di mana tempat ini akan menjadi tempat belajar kalian selama 3 atau sampai 4 tahun dan menjadi tempat untuk mendidik dan menjadikan kalian lebih baik dan berguna di masa yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Mardani. Saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, dan hari ini kita akan belajar dan saya akan mengenalkan kurikulum yang akan kita pakai selama 1 tahun ke depan. Hari ini kita akan belajar tentang struktur kurikulum, kemudian tentang penilaian, kemudian tentang ujian dan sebagainya. Kita mulai dari awal ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita melihat kurikulum, saya ingin mengajak kalian melihat perubahan yang terjadi di dunia. Dimulai di era 1.0 atau era yang pertama. Era ini dimulai pada abad ke-18. Hal itu ditandai dengan penemuannya mesin uap untuk meningkatkan produktivitas yang sangat tinggi. Misalnya saat itu, Inggris, perusahaan tenun menggunakan mesin uap untuk menghasilkan produk tekstil. Ini di era pertama. Kemudian naik ke era kedua atau revolusi industri 2.0. Revolusi ini dimulai pada tahun 1900-an, ditandai ditemukannya tenaga listrik dan motor bakar. Pada fase ekonomi ini, beberapa industri di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, seperti sektor agro dan pertambangan. Jadi, revolusi kedua ini terkait dengan teknologi di produksi. Kemudian naik lagi di era 3.0 atau revolusi industri ketiga, di mana revolusi ini dilakukannya otomatisasi. Era ini terjadi pada tahun 90-an hingga saat ini karena sebagian negara masih banyak menerapkan industri ini. Kemudian yang terbaru adalah revolusi yang keempat atau 4.0 atau lebih dikenal dengan era 4.0. Nah, di sini munculnya teknologi superkomputer, maksudnya efisiensi mesin dan manusia sudah mulai terkonektivitas dengan internet. Nah, industri ini namanya juga diberikan untuk tren otomatisasi ya dan pertukaran data yang sangat cepat. Sehingga di era ini karena sudah terhubung dengan internet, maka banyak pekerjaan lama yang hilang dan muncul jenis pekerjaan baru. Nah, era 4.0 ini atau era terakhir atau era 4.0 ini terjadi saat sekarang ini di abad ke-21 dan trennya adalah era digital di mana semua pekerjaan, semua hal sekarang terjadi sangat cepat dan semua bisa diakses atau dilihat hanya di genggaman kita ya. Kita pun juga sering merasakan yang sering terjadi, misalkan kita mau pergi, sekarang tinggal lihat HP, order ya. Kita bisa pergi kemana saja, atau makan pun sekarang kita tidak perlu keluar. Tinggal pencet HP, makanan datang dengan sendirinya, asalkan kita order ya. Itu namanya era digital anak-anak ya. Karena eranya sudah digital, tidak mungkin sekolah diam saja dengan pembelajaran lama, maka sekolah mengimbangi dengan pembelajaran abad ke-21. Apa itu pembelajaran abad ke-21? Nanti saya jelaskan ya. Sebelum
era digital, anak-anak kecil dulu mainnya lompat karung, kemudian main ban, dan lompat tali ya. Entah anak-anak sekarang pernah main seperti ini atau tidak. Tapi saya dulu dan mungkin sebelum digital ini, orang-orang sebelum digital mainannya seperti ini. Tapi setelah berlaku era digital, maka mainan anak-anak zaman sekarang adalah ini ya. Dan itu pun terjadi saat sekarang ya. Anak-anak lihat HP untuk mengikuti MPLS ya. Ini sudah digital anak-anak ya. Kita harus sadar, kita harus percaya bahwa perubahan sudah terjadi dengan cepat ya. Sekarang kita lihat HP saja sudah bisa mengikuti MPLS ya. Jadi tetap semangat ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pembelajaran saat ini adalah pembelajaran abad ke-21. Apa itu pembelajaran abad 21? Yaitu lebih menekankan kepada karakter. Nah, karakter itu apa? Ada 9 pilar karakter yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Kemendikbud, untuk ditanamkan di masing-masing sekolah. Pertama adalah karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini jelas anak-anak ya. Seperti sholat, kemudian mencintai sesama, dan semua ciptaan yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Karena di era digital seperti yang tadi saya sampaikan, anak-anak banyak main gadget sekarang ya, sehingga kemandirian dan tanggung jawabnya dirasa kurang. Maka ini harus ditekankan atau ditanamkan di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran dan amanah atau diplomatis. Nah, sekarang kita sudah kekurangan orang jujur, maka dari sekolah kita mulai untuk memupuk kejujuran kita. Kemudian hormat dan santun yang nomor 4 ya, khususnya kepada orang tua. Padahal zaman dulu kita sangat dikenal sebagai negara yang santun ya. Kemudian yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Nah, ini juga menjadi semboyan kita untuk tolong menolong dan gotong royong. Kemudian yang keenam adalah percaya diri dan pekerja keras. Saya yakin dan percaya anak-anak adalah orang-orang yang percaya diri dan adalah anak-anak yang pekerja keras ya. Kemudian yang ketujuh adalah kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati, tidak sombong dan suka menabung ya enggak ya. Baik dan rendah hati. Kemudian yang ke-9 adalah toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu adalah 9 karakter yang dikeluarkan oleh pemerintah yang harus dipupuk atau ditanamkan mulai dari sekolah. Itu adalah pembelajaran abad ke-21. Sekarang kita ke struktur kurikulum. Struktur kurikulum yang kita pakai di sekolah kita tercinta adalah struktur yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 07 DD5 KK 2018 tanggal 7 Juni 2018, di mana struktur ini memuat beberapa muatan. Pertama, muatan nasional. Kemudian di muatan nasional ini ada beberapa pelajaran ya, pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah dan bahasa Inggris. Kemudian muatan kewilayahan, di mana ada seni budaya, kemudian ada penjas. Kemudian dibagi lagi menjadi muatan peminatan kejuruan. Ada C1, C2, C3, apa saja C1, C2, C3. C1 itu bidang keahlian, di bawahnya ada SIMDIK atau simulasi digital. Kemudian ada fisika, kemudian ada kimia. Kemudian C2 ini sudah menjurus kepada produktif atau
pelajaran bengkel ya, lebih mudah gitu anak-anak ya. Ada ini saya ambil contohnya TKR ya, yang lain nanti bisa dilihat di struktur kurikulumnya. Di TKR C2 ada gambar teknik, TDO, dan PDTO. C3-nya dimulai kelas 11 nanti ya, 11 sampai 12, lebih menjurus lagi ke tekniknya, sehingga jamnya lebih banyak di situ ya. Sehingga anak-anak bisa lihat, ya ini adalah pelajaran yang akan kalian lalui selama 3 atau 4 tahun di sekolah tercinta. Dan jumlah jamnya berapa Pak? Nah di kanan ini ada seperti agama ada 3 jam di kelas 10, PKN ada 2 jam, dan seterusnya. Bisa dilihat anak-anak ya. Nah, setelah melihat struktur kurikulum, kemudian kita ke jadwal pelajaran. Nah, struktur tadi kan sudah jelas, ada agama, PKN, dan sebagainya. Maka kita tuangkan ke dalam jadwal pelajaran. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Nah, maksudnya ini bagaimana Pak? Nah, saya jelaskan satu-satu anak-anak ya. Contoh misalkan PAI, Pendidikan Agama Islam. Pendidikan agama Islam ini dilaksanakan hari apa? Senin. Jam keberapa? 1 sampai 3. 1 sampai 3 itu jam berapa Pak? Nah sabar, nanti setelah ini saya jelaskan ya. Kemudian bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini dilaksanakan hari apa anak-anak? Benar, Senin. Jam keberapa? 4 sampai 5. Kemudian dilanjutkan dengan sejarah jam ke-7 sampai 9. Jelas ya? Setelah sejarah bagaimana? Pulang karena sudah jam kosong di sini. Lanjut ke Selasa misalkan ya. Selasa kita mulai sholat duha dulu jam pertama. Kemudian jam kedua sampai jam keempat seni budaya dan seterusnya. Ini jelas anak-anak sudah ya. Jadi terus seperti itu sampai Rabu, Kamis, dan Jumat. Sekarang kita lihat jam pelajaran. Misalkan kita lihat di hari Senin dan Kamis. Memang untuk hari Jumat ada pengurangan jam ya. Khusus hari Senin dan Kamis, kita lihat dulu dari awal ini. Jam 7 sampai jam 7.15 adalah sholat duha berjamaah di lapangan. Maksudnya sebelum jam pertama, semua siswa atau peserta didik jam 7 atau sebelum jam 7 harus sudah ada di sekolah, atau lebih tepatnya ada di lapangan membawa alat sholat sendiri seperti sajadah dan mukennah bagi perempuan untuk melakukan sholat duha berjamaah di lapangan. Kita mulai jam 7 sampai jam 7.15. Kemudian setelah selesai sholat duha, kita mau mulai jam pertama. Jam pertama dimulai jam berapa? Jam 7.15 sampai jam 7:55 dan seterusnya. Kalau misalkan tadi seperti pendidikan agama Islam jam ke-1 sampai jam ke-3, berarti dimulai jam 7.15 sampai jam 9.15. Jelas anak-anak ya? Begitupun selanjutnya dilanjutkan dengan sejarah dan sebagainya. Kemudian ada sholat lagi, sholat duhur berjamaah di jam ke-8. Maksudnya ini bagaimana kok ada kelas 10, kelas 11, dan 12? Kita sholat berjamaahnya giliran. Jadi di jam ke-8 ini kita pecah atau kita pisah. Untuk kelas 10 di jam 12.10 sampai jam 12.30 melaksanakan sholat duhur berjamaah. Jelas anak-anak ya. Jadi di jam ini kalian akan sholat berjamaah semua kelas 10. Setelah itu masuk lagi ke kelas untuk melanjutkan pelajaran yang sebelumnya.
Kemudian setelah kelas 10 masuk, dilanjutkan dengan kelas 11. Jam 12.30 sampai jam 12.50. Setelah ini pun kelas 11 akan kembali ke kelasnya untuk melanjutkan pelajarannya. Dan terakhir dilanjutkan atau diganti oleh kelas 12 di jam 12.50 sampai 13.10. Begitupun selanjutnya. Nah, sehingga sholat berjamaah untuk duhur kita gantian, tidak sama dengan sholat duha yang dilaksanakan di lapangan. Untuk jam terakhir adalah sholat asar berjamaah di aula bersama teman sekelas dan guru pengajarnya. Misalkan kalian pulang jam ke-11, maka jam 15.25 kalian tidak boleh pulang terlebih dahulu. Harus menuju ke aula untuk melaksanakan sholat berjamaah. Begitupun yang jamnya sampai jam ke-12. Maka di jam 16.05 ini kalian tidak boleh pulang terlebih dahulu, maka harus ke aula untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Nah, jika sudah jelas tentang struktur kurikulum dan jadwal serta jam pelajaran, sekarang kita pindah ke tentang penilaian. Di SMK apa saja yang dinilai? Nah, pertama adalah sikap. Masih ingat tadi? Karena pembelajaran di abad ke-21 adalah karakter, maka penilaian yang pertama adalah sikap. Sikap ini ada yang utama, ada yang penunjang juga. Yang utama adalah observasi dari guru mata pelajaran selama 1 semester dan observasi oleh wali kelas dan guru BK. Dan penunjang adalah penilaian antar teman sejawat. Sehingga 3 item ini digabung akan menjadi deskripsi nilai sikap. Penilaian yang kedua adalah penilaian tentang pengetahuan, di mana pengetahuan ini memiliki banyak turunan. Pertama adalah tes tulis. Tes tulis ini bisa dilakukan dengan pilihan ganda atau uraian. Yang kedua adalah tes lisan. Tes lisan maka harus dilaksanakan dengan langsung tanya jawab. Yang ketiga adalah penugasan oleh Bapak Ibu guru, bisa tugas mandiri atau tugas kelompok. Yang terakhir adalah tugas portofolio. Biasanya portofolio ini terjadi di tugas bengkel ya atau produktif, sehingga mempunyai dokumen atau sertifikat sebagai bukti pencapaian kompetensi atau prestasi. Penilaian yang terakhir adalah penilaian keterampilan, di mana turunan dari keterampilan ini ada 3. Pertama adalah kinerja, yaitu mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses atau hasil produk. Jadi kalau misalkan muatan nasional melalui keterampilan proses ya, baik mengerjakan, bertanya, atau sebagainya. Tapi untuk produktif atau pembelajaran di bengkel mungkin saja bisa berupa produk. Kemudian yang kedua, turunan dari keterampilan adalah proyek, di mana proyek ini untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam waktu tertentu. Jadi bisa tugas terstruktur atau tugas mandiri tidak terstruktur. Kemudian turunan yang terakhir adalah portofolio atau sampel karya terbaik siswa per KD. Jadi harus membuat karya atau produk. Dari penilaian 3 penilaian di atas tadi, tentu saja kita memiliki standar ketuntasan minimum atau SKM. Berapa SKM untuk sekolah kita?
Untuk SKM sekolah kita 75 untuk mata pelajaran produktif dan 70 untuk muatan nasional dan kewilayahan. Jika misalkan tidak di atas atau di bawahnya 75 bagaimana, atau di bawah SKM bagaimana? Maka harus melakukan remedi atau remedial. Tapi remedi ini dilaksanakan bagi peserta didik yang belum mencapai SKM dengan syarat sudah melakukan reteaching. Maksudnya sudah melaksanakan pembelajaran ulang. Begitu ya mana ya. Selama kalian ada di sekolah, kalian akan melalui bermacam-macam penilaian. Selain penilaian yang 3 di atas ya. Ujian maksudnya. Ada berapa ujian? Pertama adalah penilaian harian. Penilaian harian bisa dilaksanakan setelah 1 KD selesai. Maka bisa dilakukan penilaian harian atau ulangan harian. Kemudian ada penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester ini dilaksanakan ketika sudah di tengah-tengah semester atau pertengahan semester. Biasanya dilaksanakan di bulan November di semester ganjil dan Maret di semester genap. Kemudian yang ketiga adalah penilaian akhir semester. Jadi penilaian ini dilakukan ketika 1 semester sudah selesai. Biasanya dilaksanakan di bulan Desember untuk semester ganjil, dan untuk semester genap dilaksanakan di bulan Juli. Kemudian yang keempat adalah uji kompetensi keahlian atau UKK atau uji skema LSP. Ujian ini dilaksanakan oleh peserta didik kelas 12 dilaksanakan oleh peserta didik kelas 12 setelah melaksanakan ujian nasional. Kemudian yang terakhir adalah ujian satuan pendidikan berbasis komputer atau USPBK. Ini kok aneh namanya ya. Ya. Ujian ini sama halnya dengan ujian sekolah ya. Ujian sekolah akhir untuk kelas 12. Kemudian yang terakhir adalah ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Entah tahun depan ini dihapus atau tetap dilaksanakan. Tapi kita sudah siap. Kita mempunyai 90 klien atau 90 komputer untuk melaksanakan UNBK. Kemudian kita lanjutkan ke kriteria kenaikan kelas. Untuk naik kelas, saya tampilkan di awal seperti ini agar kalian sudah siap-siap ya. Untuk melalui kenaikan kelas, kalian harus mengikuti atau mencapai beberapa kriteria sebagai berikut. Pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Maksudnya 2 semester di semester ganjil dan genap kalian harus lalui, tidak ada atau tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Dua-duanya harus dilalui. Kemudian yang kedua, nilai deskripsi sikap ya, yang tadi penilaian sikap. Sikap itu sekurang-kurangnya harus baik. Minimal baik, tidak boleh di bawah baik, cukup apalagi kurang. Jadi sikap harus baik karena penekanan dari pemerintah tahun ini atau di era ini adalah pembelajaran karakter. Jadi sikap atau karakternya harus baik. Yang ketiga, rata-rata kehadiran atau kumulatif masuk adalah 90% dalam 1 tahunnya. Atau gampangnya seperti ini. Ketidakhadiran kalian maksimal 10% dari hari efektif 1 tahun.
Kalau misalkan lebih dari 10%, maka mohon maaf tidak memenuhi kriteria atau tidak naik. Kemudian yang keempat adalah tuntas atau memenuhi SKM untuk semua mata pelajaran. Jadi ingat-ingat anak-anak ini ya. Semua mata pelajaran, tidak ada satupun yang di bawah atau satu mata yang tidak tuntas, maka semua harus tuntas. Itulah 4 syarat untuk kriteria kenaikan kelas. Salah satu pembeda dari SMA dan SMK adalah PKL atau praktek kerja lapangan. PKL ini dilaksanakan atau peserta didik bisa berangkat PKL jika peserta didik ini dinyatakan naik kelas dan lulus uji kompetensi. PKL ini biasanya dilaksanakan akhir di kelas 11 atau kelas 2 ya. Jadi mau naik kelas 3 atau kelas 12, jika naik kelas maka bisa berangkat untuk PKL. Dan PKL ini dilaksanakan selama 6 bulan. Dilaksanakan di bulan Maret sampai bulan Agustus. Mungkin anak TOI ya, peserta didik TOI sudah ada yang tahu informasinya mungkin. Mereka atau kalian yang TOI tidak berangkat PKL, tapi magang ya. Jadi magang ini khusus jurusan otomasi industri. Apa magang itu, Pak? Magang ini beda dengan PKL. Kalau PKL 6 bulan, kalau magang ini 1 tahun. Sama syaratnya untuk magang ini harus dinyatakan naik kelas dan telah mengikuti ujian nasional. Jadi magang ini dilaksanakan setelah ujian nasional anak-anak ya. Setelah kalian melaksanakan ujian nasional, melaksanakan USBBK dan dinyatakan lulus dan naik, maka kalian berhak untuk berangkat magang. Magang ini dilaksanakan selama 1 tahun, dilaksanakan di bulan Mei sampai bulan April di kelas 13. Anak-anak sekalian, materi mulai dari awal sampai terakhir barusan adalah materi ketika sekolah sudah berjalan dengan normal. Nah, bagaimana dengan sekarang yang masih ada pandemi seperti ini? Maka untuk pembelajaran pandemi sementara akan dibuat seperti ini. Jadi, yang pertama, untuk mata pelajaran produktif akan masuk 1 minggu sekali. Jadi untuk pelajaran produktif C2 dan C3 ya, C1, C2 dan C3, kalian akan masuk ke sekolah seminggu sekali untuk melakukan pembelajaran bengkel atau produktif dengan bergantian per kelas. Misalkan Senin 10 TKR 1, maka Selasa 10 TKR 2 dan seterusnya. Seperti itu untuk bengkel. Kemudian untuk pelajaran yang selain bengkel bagaimana? Untuk yang kedua, untuk mata pelajaran selain produktif atau selain bengkel, kita akan buat beberapa metode. Yang pertama, jadi kalau misalkan 1 bulan itu kita bagi jadi 4, maka ada minggu 1, minggu 2, minggu ketiga, dan minggu keempat. Minggu ke-1 adalah tatap muka di sekolah. Jadi sama seperti pembelajaran bengkel tadi, untuk pelajaran selain bengkel, pada minggu pertama kalian akan bertemu dengan gurunya. Anggaplah di awal-awal untuk perkenalan ya. Sama masih bergantian secara per kelas. Kemudian minggu kedua adalah pembelajaran daring atau luring. Bisa apa saja aplikasinya yang dipakai Pak untuk pembelajaran daring? Kita akan membebaskan semua guru atau masing-masing guru nanti bisa berbeda, bisa lewat WA, bisa pakai Quizzes, Zoom, Webex dan sebagainya. Nanti ditanyakan kepada gurunya masing-masing ya. Kemudian yang minggu ketiga adalah pembelajaran per wilayah. Maksudnya bagaimana Pak? Jadi semua guru akan dipecah untuk menuju ke wilayah kalian, per wilayah, misalkan per kelurahan.
Jadi ada salah satu guru yang akan pergi ke kelurahan dan mengumpulkan satu wilayah itu menjadi satu untuk belajar bersama. Kemudian yang minggu keempat sama seperti minggu kedua, daring dan luring. Seperti itu. Kalau misalkan belum jelas, ini nanti akan saya jelaskan dan akan kami buatkan edaran untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, perlu diingat, pembelajaran ini hanya berlaku jika dalam keadaan pandemi COVID-19. Jadi, selama pandemi mungkin ini akan dipakai, tapi ketika sudah pandemi selesai, maka akan normal seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk yang terakhir, akan saya berikan tugas dan nanti bisa dikumpulkan kepada pendamping masing-masing, agar saya tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang apa yang sudah saya jelaskan. Tugas yang pertama adalah sebutkan 9 pilar karakter pendidikan. Ini sudah saya jelaskan di awal tadi ya, ada 9. Tapi tugas kalian adalah berikan satu contoh kegiatan di sekolah. Saya ambil contoh misalkan pilar yang pertama, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segenap ciptaannya. Nah, bisa contohnya adalah menyiram bunga di sekolah misalkan. Nah, itu bisa menjadi salah satu contoh. Jadi semua 9 pilar ini berikan satu contohnya masing-masing. Jadi nanti ada 9 contoh. Nomor 2, sebutkan apa saja mata pelajaran di kelas 10 sesuai kompetensi keahlian masing-masing. Jadi misalkan yang otomasi industri, kalian cari apa saja mata pelajaran yang akan kalian tempuh di kelas 10. Dari mana kalian menemukan? Saya kan tidak tahu Pak, misalkan begitu ya. Ya, tadi kan sudah saya kasih nomor edaran dari kementerian, kalian cari dan kalian tulis apa saja mata pelajaran yang akan kalian tempuh. Itulah tadi sekilas pemaparan tentang kurikulum yang akan kita pakai. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga pembelajaran kita lebih maksimal di sekolah. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita cepat bertemu di sekolah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.